Please God, send me some sign that I'm gonna get through this. Send me some sign to make me happy. I just can't do it anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cahaya iman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta melancarkan rezeki dan memberikan kita kesehatan. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Cahaya Iman yang senantiasa menghadirkan informasi-informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru setiap hari, dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Setiap kisah perjalanan menuju Islam itu unik dan penuh hikmah. Ini adalah cerita seorang saudari kita yang berbagi perjalanan mu'alaf dan kisahnya memakai hijab. Saudari kita ini tumbuh besar di Amerika dalam keluarga yang digambarkannya sebagai redneck dan pendukung Donald Trump. Istilah redneck seringkali merujuk pada individu dari pedesaan di Amerika Serikat, terutama dari wilayah selatan yang memiliki pandangan konservatif kuat, termasuk dalam politik. Ini bisa berarti tumbuh di lingkungan dengan nilai-nilai yang sangat spesifik dan terkadang tidak terlalu terbuka terhadap perbedaan budaya atau agama. So I was actually born into a redneck, Trump supporting, family. Ia mengakui bahwa masa lalunya cukup berliku dan sulit. Ia bahkan beberapa kali berurusan dengan hukum karena masalah yang sama. Ia merasa tidak pernah benar-benar memiliki tempat dan hanya melompat dari satu situasi ke situasi yang lain. Namun semua berubah ketika ia bertemu suaminya. Ia tumbuh di lingkungan Kristen dan setiap malam berdoa agar sesuatu terjadi dalam hidupnya yang dapat memperbaikinya. Ia meyakini bahwa suaminya adalah jawaban atas doa-doanya. Suaminya adalah seorang muslim dan penting untuk digarisbawahi, ia tidak memeluk Islam demi suaminya, melainkan demi dirinya sendiri. Suaminya hanyalah perantara yang memperkenalkan Islam kepadanya. Pada awal hubungan mereka, ibu mertuanya sering bertanya kapan mereka akan menikah, yang membuatnya bingung karena mereka baru 11 hari bersama. Ia tidak mengerti mengapa ibu mertuanya begitu mendesak. Karena penasaran, ia mulai membaca terjemahan Al-Quran dan bertekad untuk belajar tentang Islam, karena suaminya terlihat sangat bahagia menjalani hidupnya. Sekitar 1 atau 2 minggu setelah ia mulai belajar tentang Islam, ia dan kekasihnya atau suaminya sekarang terlibat dalam pertengkaran besar mengenai masa lalunya. Please God, send me some sign that I'm gonna get through this. Send me some sign to make me happy. I just can't do it anymore. Tepat setelah doa itu, ia merasakan dorongan kuat di hatinya untuk terus belajar lebih banyak tentang Islam. Ini menjadi seperti kecanduan. Ia tidak bisa berhenti membaca dan belajar. Namun ia merasa takut dan belum siap untuk mengucapkan syahadat. I'm not ready to say my shahada. I don't want to take that step yet. I'm so scared. Ia terus meneliti dan belajar hingga bulan Agustus. Saat itu, ia dan suaminya berencana pergi ke Yordania untuk mengunjungi keluarga suaminya. Ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat di Yordania. Ia merasa ini akan lebih bermakna baginya jika mengucapkan syahadat di negara muslim bersama muslim yang ia kenal. I'm gonna do my shahada in Jordan. I think it's gonna mean so much more to me that I'm saying my shahada in a Muslim country with other Muslims that I actually know. Awalnya ia berpikir harus pergi ke masjid dan merasa sangat malu untuk berbicara bahasa Arab di depan banyak orang. Namun ternyata ia mengucapkan syahadat di hadapan keluarga suaminya. Ia mengikuti bibinya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ia menirukannya. Dan saat itulah ia resmi menjadi seorang muslim. Setelah memeluk Islam, muncul kekhawatiran lain, yaitu hijab. I've only been wearing the hijab for 2 weeks. So, I woke up one day, told my husband, I think I'm gonna start wearing the hijab. He was like, are you sure? Are you sure? My family's gonna think I'm crazy. And I was like, people are gonna think I'm weird. They're gonna be like, oh, she did it for her husband. Because I was already getting messages and stuff. They were like, oh, you're just converting for your husband. You're converting for this. Blah, blah, blah. And it was kind of upsetting me because I was like, what if that's what everyone's gonna think?
Ia bersyukur karena mendapat banyak dukungan dari teman-teman dan rekan kerjanya. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Satu-satunya kesulitan yang ia hadapi adalah keluarganya. Mereka mengatakan tidak marah, tetapi khawatir padanya, yang ia pahami mengingat situasi yang ada. And I've actually gotten a lot of support from friends and coworkers and such, and it's made me really happy. But the only thing I'm struggling with is my family. They told me they're not mad at me for doing it, they're worried for me. Alhamdulillah, ia merasa lebih bahagia dan mendapat banyak dukungan. Meskipun baru 2 bulan menjadi muslim, ia masih belajar sholat. Ia pergi sholat Jumat setiap pekan, terus belajar dan berusaha keras untuk bisa sholat sendiri. Ia yakin sebentar lagi ia akan bisa sholat tanpa bantuan. Saudari ini menyampaikan pesan penting bagi para wanita yang sedang mempertimbangkan untuk memeluk Islam namun merasa takut akan pandangan orang lain atau omongan orang lain, terutama jika khawatir dituduh melakukannya demi seorang pria. Kisah saudari kita ini adalah pengingat yang indah tentang bagaimana hidayah dapat datang dalam berbagai bentuk dan bagaimana keberadaan untuk memilih kebenaran, bahkan di tengah ketakutan dan keraguan, akan membawa kebahagiaan dan kedamaian yang tak ternilai. Sekian video hari ini, jangan lupa like dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe channel Cahaya Iman untuk mendapatkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.